lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kita ada kedatangan dua narasumber kita yang cantik dan ganteng. Wah, luar biasa. Hebat dan pintar. Hebat dan pintar. Mereka masih sangat muda, tetapi mereka adalah orang-orang yang berkarya dan menurut saya mereka adalah orang-orang yang berpenghasilan sejak muda. Betul ya? Wah, ini ada Michelle dan juga Andrew. Wah, boleh perkenalkan dulu sedikit mungkin nama, terus sekarang pekerjaannya apa? Usahanya apa? Usahanya apa? Ya. Lady first. Aku Michelle, sekarang umur 23 tahun. Sekarang lagi ngejalanin bisnis bareng. Kita ada rooftop cafe di dimana? daerah Ben Hill. Wow. Sama kita lagi mulai merintis social media agency. Jadi kayak ngurusin social media orang-orang gitu. Wow. Terus? Saya Andrew, umurnya 20 tahun dan apa yang saya kerjakan itu sama. Mirip. Kita kerjanya bareng. Nah, tapi kan ini kan sekarang ya. Sekarang. Nah, dulunya nih. Michelle dulu mulai katanya dari muda sudah mulai kerja. Sudah mulai menghasilkan uang. Nah, dulunya ini apa nih? Nah, Andrew juga dulunya awalnya nih ngapain Sempat nih? tulis buku katanya ya. Nah, oke. Lady first lagi nih. Kalau aku, jadi dari kecil, dari sama mama papa tuh udah dibiasain kalau aku mau sesuatu, aku harus kerja untuk itu gitu. Jadi yang mau sesuatu nggak langsung dapet. Jadi tuh dari, kayak aku kelas 3, kelas 4 SD kan mama papa aku punya restoran dulu di Bali. Aku tuh udah bantuin yang ngobrol sama customer, jadi kasir, anterin makanan, kadang bantuin masak gitu dari kecil. Terus berlanjut terus, kayak mulai SMP itu aku mulai ngelesin anak. Jadi kayak ngelesin bahasa Inggris, ngelesin matematika. Terus sempet jualan online shop juga. Terus pas aku di kuliah itu juga aku kerja. Terus kayak misalnya pas balik, pas kesana lagi sering bikin just tip gitu loh. Soalnya kayak just tip snack-snack Indonesia dibawa ke sana. Gitu. Lumayan ya. Ya lumayan. Wow. Kalau Andrew? Kalau saya itu dari kecil itu suka banget tulis-tulis, coret-coret. Terlalu banyak ide kadang-kadang sampai saya pas umur 16 saya udah langsung kayaknya saya harus tulis buku. Gitu. Wow. Saya mulai tulis, pokoknya apapun ide saya masukin baru saya compile. Pokoknya kreasi dulu, jangan tunggu. Pokoknya kreasi terus, jangan tunggu perfect, kreasi, terus baru kita lihat feedback, terus baru bangun produk tersebut lagi gitu. Itu yang saya lakukan dari kecil dan lama-lama jadilah buku. Gara-gara orang tua saya, puji Tuhan, suportif sekali terhadap saya dan suportif sekali dengan kuliah saya. Terus Jadi saya bisa judulnya apa nih bukunya? The Trigger to Everything. Wow. Bukunya. Ada isinya tentang apa? Tentang apa bukunya? Isinya, nah ini tentang percaya diri. Kenapa anak muda itu harus percaya diri, self esteem harus tinggi gitu. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris full. Keren. Lucunya adalah singkat cerita, sekarang buku itu udah saya tidak terlalu fokus lagi. Dikarenakan apa yang saya percaya sekarang itu sudah sangat beda sama yang dulu tulis. tahun 16 tahun itu dari sudut pandang anak umur 16 tahun. Jadi sekarang 20 tahun sangat beda dan dulu gak terlalu percaya Tuhan, masih ragu-ragu gitu. Sekarang udah percaya, faith tambah besar dan saya malah rasa kayaknya nggak boleh terlalu percaya diri. Nggak boleh terlalu percaya diri. Percaya diri dalam sudut yang benar lah ya. Harusnya percaya Tuhan. Iya, di atas betul. percaya diri. Keren. Ada begitu banyak anak muda yang berpikir bahwa dia akan memulai bekerja di usia mungkin 18 tahun atau 17 tahun. Bahkan ada yang berkata mereka akan mulai bekerja setelah lulus S1. Tetapi itu adalah sebuah kesalahan fatal. Dan saya belajar bahwa marilah bekerja di usia sedini mungkin. Dan mereka adalah dua contoh. Sebuah karya kehidupan, sebuah hasil dari orang tua yang tidak memanjakan. Suportif itu berbeda dengan memanjakan ya. Orang tuanya tidak memanjakan dan tidak membuat sebuah lingkungan yang lemah lah istilah saya. Atau begitu aman menjagai. Tetapi suportif dan memberikan mereka kesempatan demi kesempatan. Dan mereka sangat-sangat berkarya. Dan sekali lagi kita akan dengarkan lebih lanjut dari cerita mereka. Pertama kali bisnis ya.
Dan itu umur berapa dan apa yang benar-benar berkata, gue cari duit. Ya beda ya sama sekedar belajar, sekedar mencoba gitu ya. Pertama kali benar, gue cari duit nih ya. Apa? Terus sukses gak atau gagal? Kalau aku dulu bukan bisnis tapi ngajarin orang les, buka les gitu. Jadi kayak anak-anak kecil cari duit. Itu dapat gaji bulanan dari ngajar. Itu lumayan sukses karena muridnya lumayan lah, karena kan aku datang ke rumah gitu kan, jadi kayak mereka pulang sekolah belajar Inggris, kerjaan matematika sama aku gitu. Terus awalnya berapa sukses murid tuh ya? kamu dapat berapa murid hari itu? Kayaknya di totalin ya mungkin ada 7 atau 8 murid pas aku sampai SMP ya. Itu SMP lo ya? Iya dari SMP. Kira-kira berapa juta tuh waktu itu? Dulu tuh aku ngelesin cuman sebulan dapat 400 ribuan, 500 ribu gitu satu murid. Itu seminggu 3 kali. Kali 7. Kali 7. lumayan. Lumayan loh. Satu orang 400 500 tapi kan kali 7. Iya. Berarti 3,5 kali. Iya, ya. Iya. Sudah UMR loh. Udah UMR. Padahal waktu itu. padahal baru SMP. Ya, Ya kan sudah UMR, bayangkan. Jadi siapa yang mau bekerja, siapa yang mau berusaha pasti ada berkat Iya. ya. Cuma banyak orang tidak mau bergerak. Kalau Andrew sendiri kapan mulai menghasilkan uang? Saya pertama kali menghasilkan uang itu pas saya mengajarkan anak-anak seminar gimana caranya berhenti kecanduan game. Oh ya? Wah, nah sekarang kita kasih waktu 5 menit. Jangan bicara. Berapa itu? Soalnya Berapa? banyak banget yang Itu pas tetap. umur 16-an. Umur 16 tahun. Kamu udah buat seminar. Jadi dia sering dipanggil kayak jadi speaker di seminar-seminar, terus dipanggil speaker di Uniprep, terus kelulusan graduation anak gitu dia jadi speakernya. Dulu pas Dan itu Di sempat Indo atau di Australia? di Indo. di Indo. Sebelum kuliah ya? Sempat dia sekolah kayak bayar nih graduation ngomong gitu, dia bayar kasih angpau gitu. Kasih apa buat dia ngomong di graduation Terus udah sekolah mulai itu. kayak ketagihan, kok ngomong dong segini gitu. Iya, wah, keren banget. Boleh juga Nah, ini nih boleh sedikit bocorin nih ya. Kira-kira kita waktu itu ya, kan udah usia masih segitu ya. Sekali ngomong dapat berapa itu? Itu bisa 950.000 dan ngomong 8 menit. 8 Pas di graduation. Dikasih 8 menit nggak berapa lama justru itu sih. Wow. 8 Nah, menit sekarang kamu dapat sekitar segitu? Iya. Umur 16 tahun? keren. Sekarang 5 menit. Kita semua tunggu karena banyak sekali pemirsa yang anaknya semua kecanduan game. Nah, Oke. termasuk cucu saya. Itu tuh. Tapi bukan game. Kalau Miel itu video. Nonton ya? Nonton. Nonton. Oke, jadi selalu ada alasan kenapa orang kecanduan game. Pasti ada the cause, ada reason, ada akarnya di belakangnya. Dan seringkali kalau saya coaching satu-satu sama anak, atau misalnya ngomong di seminar, saya selalu tanya, akarnya itu apa? Selalu ujung-ujungnya ada akarnya. Jadi kalau kita lihat, anak bisa aja bosen di rumah, makanya dia main game. Anak bisa aja, dia mau jauh dari, karena orang tua misalnya ada domestic violence, itu ribut, jadi dia coping mechanism jadinya untuk main game. Bisa aja akarnya adalah Jadi sebenarnya dia mengalihkan perhatian gitu ya. dan ada beberapa orang nilai di sekolah jelek, malahan dia dapat sense of achievement itu dari main video game. Dia ngerasa saya jadi orang penting kalau saya main video game karena saya dipuji terus, karena saya jago gitu kan main game. Jadi saya mau main game untuk dipuji-puji, karena nggak pernah di area lain dipuji. Jadi ujung-ujungnya datangnya ke game. Root itu banyak sekali, dan kalau udah ada root, udah cari tahu rootnya apa, seorang orang tua itu bisa cari alternatif. Karena ini rootnya, gara-gara ini anaknya ke game, Yes. cari alternatif. Misalnya Seringkali bosen bisa main yang lain gitu ya. bisa main yang lain, atau misalnya akarnya adalah Makanya butuh dipuji. dipuji, cari alternatif lain untuk Bisa dia dipuji. dipuji. Karena saya sendiri itu main game karena saya bosen, saya nggak pernah dipuji di area lain, saya sekolah justru nggak gitu bagus, jadi mulai nulis buku. Kok orang melihat oh bagus bukunya, aku jadi seneng kan. Oh Nulis ini lagi. membantu, ini ikut seminar, bawain seminar, terus orang tua kayak terima kasih udah bantu anak saya buka mindsetnya gitu kan. Saya jadi dapat pujiannya bukan
dari game. game, justru dari membantu orang gitu. Berarti Buat dulu juga kebaikan. suka main game ya? Atau masih sekarang kan ya? Masih Nah, ya? sekarang itu main game itu dikit-dikit. Hanya kalau main Senggang HP. lah. Kalau ada waktu, ada Senggang gitu. senggang gitu ya. Senggang, tapi seminggu paling sekali 2 kali doang. Tapi sekarang Menit kan. kalau pendapat kamu sendiri nih, jadi melenceng dikit soal game nih ya, karena banyak orang tua nih ya. Mumpung. Gimana dengan gamer? Maksudnya mereka yang memang Jobnya. cari uang dan memang sekarang kan ada banyak tuh yang namanya itu sport ya, Iya. e-sport. Nah itu menurut kamu gimana? Nah, aku sering banget ditanyain ini Iya. sama orang tua. Karena orang tua kebanyakan ngomong anak saya ini bilangnya mau jadi gamer gitu kan. Iya. Tapi hampir semua orang tua ngomong gitu dan Iya. saya ngerasa iya betul semua anak mau main game. Tapi adik saya aja sempat ngomong gitu ke mama saya mau jadi gamer, aku mau main terus. Tapi lama-lama dia udah nggak ke game kan sekarang. Karena itu alasan. Jadi banyaknya itu alasan. banyak 70%, 80% tuh sebenarnya alasan dari anak bahwa ini saya mau main game aja, saya nggak mau belajar. Gitu. Banyak sekali yang begitu. Dan ujung-ujungnya juga jadi gamer terkenal sulit sekali. Kayak pemain sepak bola pun dia hebat, banyak banget faktor lain. Faktor lain mungkin harus komunikasi lancar dengan timnya, harus ada negotiating skill sama bosnya, harus CR-nya bisa baru marketing dipecat ya? diri. Aduh. Karena curhat di umum. Oke. Luar biasa. Di usia muda, menurut saya dalam waktu 5 menit memang kamu benar-benar memberikan sebuah pandangan yang berbeda ya dengan cari akarnya. Itu solusi yang sangat-sangat cepat. Nah sekarang pernah nggak kalian mengalami kegagalan dalam soal bisnis, dalam soal apa itu istilahnya kerja ya? Sehingga membuat kalian, aduh ternyata dunia bisnis tuh tough, susah gitu. Tapi itu biar jadi pelajaran nih buat semuanya. Kalau dari aku mungkin dulu kan aku pernah bikin online shop juga, kayak jadi reseller sepatu gitu. Itu kayak cuma bertahan beberapa bulan, gagal. Maksudnya nggak banyak yang beli, nggak rame. Itu rugi, pernah rugi sampai Kalau lumayan. rugi, puji Tuhan sejauh ini sih aku nggak pernah yang financial loss besar. Cuman Oke. paling reseller sepatu kan modalnya nggak banyak. Jadi kalau ada yang beli baru beli gitu. Nah paling itu nggak jalan bisnis yang itu. Terus mungkin kalau yang lesin anak, udah dari situ udah stuck, aku udah nggak nyari student lagi gitu. Itu memang bukan loss ya, kalau Ya, itu kan kalau memang ya, kamu nggak. pindah ya. Pindah. Nah, tapi kalau yang loss kan ya reseller, Iya, terus reseller. kemudian tapi nggak pernah ya finansial. Puji Tuhan nggak pernah. Oke. Kalau Andrew pernah cobain usaha apa selain ini kan nulis oke ya berhasil ya. Ini kan kelihatan tadi berhasil semua nih ya. Tapi yang pernah nggak sesuatu yang loss gitu? Yang loss paling besar itu sebenarnya bukan usaha, kayak investasi. Dulu saya umur berapa ya? 15. 14 Saya 14-15, saya sama teman saya udah tahu cryptocurrency. Kita beli cryptocurrency ya, sekarang pun nggak naik gitu tinggi, jadi masih rugi. Oh, Dan jadi pasti hilang. bukan beli yang itu ya, yang kripto yang naik turun ya. Turun hampir semua tabungan saya pas masih kecil, saya sedih banget, itu 20 juta. Sama teman saya ikutan, gara-gara saya merasa bersalah banget. Tapi untung dia baik, sampai sekarang masih teman saya. Itu yang pertama. Kalau usaha, ada usaha website online dua kali. Satu itu bikin baju, bukan bikin, bisa lagi baju gym. Dan satu lagi, Laku. enggak. Nggak laku itu, Itu yang bikin gym gagal. gagal. Waduh. Ada satu website bantu orang bikin online shop. Jadi websitenya itu service bantu orang kalau mau bikin online shop. Nah itu dulu gagal karena kan saya itu maunya dulu yang penting dapat uang gitu, mentality itu terus itu yang bikin saya gagal sih. Karena kita harus kasih ke orang, kita harus beri juga, jangan ngambil doang. Oh, itu waktu kamu mulai hatimu berubah gitu gimana? Kan dulu kan kayak cuan. Iya. Terus tiba-tiba hatimu bisa berubah, itu kapan dan gimana ceritanya? Kenapa? Hati berubah baru berapa tahun kebelakangan ini sih sebenarnya. Karena kan, tapi yang paling buat berubah itu baru
5 bulan yang lalu. Wah, perlu cerita ini. Soal romantic dinner. Kayaknya kamu lebih pandai untuk Oh, oke. Ya, ini mana cerita? Jadi yang bisnis kita sekarang kan namanya Red Label, itu nama restorannya. Red Label itu dimulai karena awalnya emang mau cari uang, tapi seiring berjalannya waktu kita belajar kalau misalnya kita mau buat bisnis, kita harus kasih value untuk orang lain. Betul. Jadi itu yang sekarang juga orang cari ya. Dan kita memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang orang punya nih. Dulu kita ngelihat kalau misalnya orang mau makan cantik, view-nya bagus, makan kayak steak, burger gitu kan mahal gitu. Nah, kita mau memberikan solusi dengan cara kita bikin tempat di rooftop, pemandangan cakep, makanannya enak, tapi affordable. Jadi semua orang bisa, semua kalangan tuh bisa datang, bisa makan, menikmati itu. Misalnya ada yang mau ngajak pacarnya makan, tapi budgetnya pas-pasan nih, bisa nih datang ke kita gitu. Kita bisa bikinin Aturin. gitu. Terus seiring berjalannya waktu kita mikir lagi, apa ya yang bisa bikin lebih gitu kan. Kita tuh kalau misalnya kita sering cobain restoran yang fine dining. Sedangkan restoran fine dining kalau kita banyak di restoran Jakarta tuh satu orang bisa 1 juta lebih. Betul. Kita bikin Minimal itu ya. kita bikin romantic dinner di tempat kita 350.000 untuk berdua. Itu udah dari appetizer, Wow. main course, minuman, dessert. Terus udah dapat bunga, udah dicetakin kartu nama gitu. Dan dari situ kita belajar saat kita kasih value, kasih solusi untuk orang lain, itu tuh bener-bener cepet banget. Kayak kita dalam 3 bulan yang romantic dinner ini kita baru jalanin, 2 minggu pertama itu kita nyentuh 2 digit buat romantic dinner doang. Itu ada yang anniversary, ada yang romantic dinner doang, ada yang quality time sama pacarnya, ada yang birthday, mau rayain ulang tahun pacarnya gitu. Itu kita puji Tuhan banget, kita juga kaget dalam 2 minggu pas gitu, udah 2 digit gitu. Dan itu masih berjalan puji Tuhan sampai sekarang. Kayak setiap orang kan yang mau ngelain anniversary nyarinya sekarang ke kita gitu. Jadi itu setiap orang person by person beda berarti sentuhannya. Iya, jadi kita bisa customize nama. Misalnya dia mau kasih surat ke pacarnya, kita bisa cetakin. Terus kayak ada namanya, terus birthday dinner atau anniversary dinner gitu. Ada yang kadang cuma quality time promosi ya, doang saya gitu. tahu. Sekalian Iya, promosi, promosi. sekalian Apa promosi. Instagramnya apa? Iya. Boleh Red Label Burger. Apple Burger. Iya. Wah, keren. Cuma 350 berdua. View-nya kota-kota gedung-gedung Jakarta City Lights gitu kalau malam. Jadi kayak Terus buka dari jam berapa sampai jam berapa? kita buka dari jam 12 sampai jam 10, jam operasional restorannya. Tapi untuk romantic dinner sendiri biasa kita start. Jadi awalnya tuh kita pas bikin romantic dinner nggak terlalu jalan ya, karena mungkin kurang promosi. Itu tuh paling sebulan kita cuma dapat 1, sebulan 2. Belakangan ini sejak kita promosiin itu sehari 8. Tadi kita cuma bisa bikin 2 sampai kita harus beli semua barang-barangnya. Jadi sehari bisa kita 8 dan kita jadi bikin slot dulu kayak ya mau datang jam berapa aja terserah saya jam berapa aja. Sekarang kita bikin slot jam 5 sampai jam setengah 8, jam 8 sampai jam 10 dan itu selalu full gitu kayak. Ya kita benar-benar puji Tuhannya itu gitu. Wah, tapi kalau misalnya romantic dinner mesti rada private dong, berarti di ujung atau di mana gitu atau tempat kalian cukup tuh memadai. Jadi di tempat kita itu ada kayak satu row gitu, itu bisa muat 3 sampai 4 table. Dan dia nggak akan keganggu sama tamu-tamu reguler lainnya, dia cuma di situ aja gitu. betul. Paling ya sesama romantic dinner dan itu kan nggak gitu berisik, bukan temen yang nongkrong. Nggak ketawa-ketawa. Iya, nggak ini, ketawa-ketawa. karena pacarnya. Wah, keren. Nah, berkat Tuhan ternyata ada aja ya. Ya, benar. Tapi pada saat kita memberi, justru kita menuai lebih banyak lagi. Nah, sekarang saya mau nanya untuk buat anak-anak semuanya nih. Apa sih yang membuat kalian dulu berani loncat kelas ya, terus berani mengerjakan seperti ini walaupun rugi nih ya, 20 rugi juta ya. sampai Trauma nggak? hilang Sempet itu kan trauma lumayan nggak ya, tuh? banget ya, sedih banget tadi katanya. Tapi apa yang memicu kalian sehingga kalian dari usia muda sudah bergerak, sedangkan ada jutaan orang yang sama sekali nggak pengen bergerak. Tapi minta. Iya, minta terus, dan selama minta sama orang tua mereka berpikir ya fine. Bahkan ada yang miskin juga merasa tidak pernah berani untuk mencoba kerja. Nah, ini apa yang memicu kalian waktu itu? Kalau dari aku sejujurnya dari dulu itu ya aku bilang kalau aku mau dapat sesuatu aku harus kerja buat itu. Jadi kalau misalnya aku pengen handphone, I have to work for it untuk dapat handphone gitu. Dan semakin berjalannya waktu aku ngerasa hidupku nih harus berguna buat orang lain.
Jadi aku kerja, aku dapat uangnya tuh bisa bantuin orang lain gitu. Jadi setiap aku kerja, aku dapat uang tuh aku senengnya karena aku bisa bantuin orang lain loh. Hidupku tuh bisa bikin orang lain senang gitu. Jadi alasan aku pengen kerja, cari selalu yang baru tuh, ya salah satu alasan itu aku pengen buka lowongan kerja juga untuk banyak orang gitu. Kalau Andrew? Kalau saya, yang motivasikan saya untuk tetap maju terus adalah dan tetap beraktivitas itu Di usia karena- muda ya? Karena saya rasa bahwa kalau kita beraktivitas, berkat itu akan datang. Karena saya pas baca Alkitab Yes. hampir nggak pernah ya, kayaknya Tuhan Yesus mengambil murid-muridnya pas lagi ngapa-ngapain di rumah. Betul. Betul banget. Semua lagi kerja ya? Iya, mau kerja jadi mancing Mancing, yang harus yang besar iya, banget, nggak harus wah, lagi. iya. Iya, tetap mancing, melakukan aktivitas seperti biasa pun berkat nanti bisa datang. Wah, betul. Tuh bisa maksudnya Gak ada yang diketok di rumah loh. Nggak ada yang lagi Datang tidur. gitu ya. Iya. Gak ada yang lagi tidur. Tuhan gak nyari orang malas Orang nih ya. tidur Tuhan bilang kenapa kamu tertidur? Iya. Iya. Nah, Tuhan gak nyari orang malas nih. Tuhan nyari orang rajin. Bagus banget Benar. statementnya. Ya. Jadi dia harus meskipun mungkin yang dikerjakan masih kecil gitu ya, tetap kita harus usahakan gitu ya. Karena Tuhan mencari orang waktu mereka sedang ada pada posisinya sebenarnya. Memanggil orang jadi murid-muridnya juga waktu mereka lagi kerja, lagi jadi Jala jala ikan. Ada yang lagi ngatur uang, ngitung uang loh. Iya. Nah, dengar-dengar Andrew pernah loncat kelas. Iya. Atau dua-duanya nih pernah loncat kelas. Yang loncat siapa? Andrew. Oh, Andrew doang yang loncat. Ya, Kenapa kelas loncat, berapa? Andrew? Terus kenapa loncat? Apa orang tua maksa? Atau udah bosen lah sekolah gitu. Jadi tiba-tiba orang tua saya bilang, nih saya ketemu cara untuk lulus cepat gitu kan. Karena orang tua saya tahu bahwa saya nggak terlalu suka sekolah. Karena kan dulu pas saya masih kecil saya pikir, sekolah, kerja, bikin report, bikin essay, bikin tulis karangan. Tapi malah saya yang harus bayar sekolah. Iya. Kalau dunia kerja, Kita yang kerja, kita yang bayar. kita yang Kita dapet. Jadi kok, ya udah deh, aku mau buru-buru nggak apa-apa. Yuk. Oh, aku karena nggak setuju. mau bayar sekolahnya. Sebenarnya karena itu alasannya Iya, dia ya. bukan nggak bisa, nggak mau bayar uang sekolah. Terus pas saya duduk sama orang tua saya di tempat meja, kita hitung-hitung bisa hemat. Hemat lumayan banyak. Langsung kuliah aja gitu Dia ya. langsung kuliah aja, pakai untuk modal usaha bisa nanti. Tapi ternyata nggak buat modal usaha. Orang tua saya kayak udah lupa. Udah lupa juga. Ya, banyak orang tua yang tidak memberi kesempatan anaknya untuk loncat sekolah. Tapi juga banyak anak muda yang tidak pernah berpikir untuk mempercepat ya waktunya dengan loncat sekolah. Di tempat ini ada Kesia yang juga loncat sekolah, ya. Suaminya juga loncat. Jadi ada banyak sebenarnya waktu yang kita bisa kerjakan dan kita bisa pakai itu untuk lebih berhasil, untuk lebih melakukan banyak hal, untuk lebih jadi berkat buat banyak orang. Jangan biarkan hidupmu monoton, jangan biarkan hidupmu biasa-biasa, jangan biarkan hidupmu tidak berprestasi, jangan biarkan hidupmu menjadi pengangguran. Ini contoh di usia muda mereka sangat berprestasi. Tapi sebelum kita lanjut kepada mengulik semua keahlian mereka, masih banyak cerita yang ada di depan. Tapi kita tetap stay tune di MMA, kita akan saksikan dulu yang satu ini. MMA mertua menantu, Aku dong. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang engkau hadapi. Oh, namun satu yang dia minta, agar engkau percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. dong. Kita masih dengan dua orang yang muda-muda dan berkarya. Wah,
Mungkin kita mau sedikit tanya ke Michelle nih. Dengar-dengar waktu sempat SMA ya, waktu sempat SMA itu sempat kerja dengan salah satu orang di Orang besar di Indonesia. orang besar di Indonesia ya, dengar-dengar Pejabat di dari Indonesia. pejabat-pejabat besar gitu. Nah itu kok bisa Iya, dan kreatif. gimana Iya, caranya gitu? Yang mereka cari apa ya gitu ya, standarnya atau sikap kita, attitude kita, apa yang mereka cari? Mungkin aku flashback dikit pas Ya. aku masih SMA kali ya. oke. Ya. Jadi kalau tadi ceritanya dia loncat kelas, dulu tuh aku pengen banget loncat kelas juga. Jadi aku pengen gak SMA gitu. Tapi dengan segala macam alasan akhirnya nggak bisa. Jadi ya udah Tuhan aku nurut deh, aku SMA aja nggak apa-apa itu. Karena dia dulu pengen banget nggak SMA. Tapi aku tuh ngeliat teman-teman di saat itu tuh kayak, oh ada yang pada Axel, udah Iya. kemana. Duh, aku pengen juga, cuman ya udahlah aku nurut aja Tuhan aku SMA gitu. Ternyata di balik kenurutan aku itu ada Berkat. berkatnya. Kalau misalnya aku nggak SMA waktu itu, mungkin aku nggak akan magang dan aku nggak akan kerja di tempat itu. Oke. Gitu. Jadi karena aku SMA kelas 3 itu pas udah mau lulus kan disuruh cari tempat magang. Akhirnya aku apply lah ke beberapa tempat dan sebelumnya aku nggak tahu kalau orang ini tuh ngurusin kerjaan lumayan penting di negara gitu. Apply aja, terus puji Tuhan dapet. Pas ngobrol segala macam, mereka seneng aja sama aku dan aku ngerasa tetap sih itu anugerah Tuhan gitu karena dulu pun aku juga bukan orang yang hebat ngomong, hebat ini enggak juga gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ngerasa Tuhan yang setting hidup aku nih, Tuhan rekayasa aku bisa ngobrol secara profesional ke mereka, aku bisa tepat waktu, itu yang paling penting kan, tepat waktu harus disiplin. Terus setiap kerjaan-kerjaannya, aku juga gak ngerti gimana, tapi rekayasa Tuhan tuh ada aja, aku bisa tiba-tiba dapat hikmat untuk ngerjain semua kerjaannya. Sampai waktu itu sempat ada acara lumayan besar di Hong Kong, dari sekian banyak orang, malah anak magang yang diajak ke Hong Kong buat ngurusin VIP guest-nya di Hong Kong waktu itu. VIP guest Yang kamu yang ya. datang kalau mungkin ini siapa yang datang VIP? Ada Pak Jokowi. Wah. Gitu. Ya, jadi di situ Nah itu juga tugas kamu apa aja tuh? Mengatur VIP guest itu kan, wow, haleluya tuh. dari mengatur hotelnya, makannya, terus transport ke lokasi acaranya Itu semua kamu ya. handle? Jadi Tapi aku berarti kan ada protokol-protokol keamanan ya? iya ada protokol. Tapi kan itu aku kerja bareng tim. Jadi aku dipercayain untuk ngurusin juga barengan sama mereka, untuk involve juga bareng mereka gitu. Dan aku bersyukurnya kayak sedari dulu itu Tuhan udah mempersiapkan aku untuk aku kerja keras, untuk aku disiplin. Terus bahkan cara ngomong di WhatsApp aja tuh kayak udah diajarin gitu, harus huruf kapital, koma, titik tuh kayak udah direkayasa aja sama Tuhan. Dan aku bersyukur aku melewati semua proses itu. Jadi sampai di titik itu pun aku siap gitu untuk kerja dan itu pertama kalinya aku bisa mengelola uang banyak dari situ. Nih ngomong-ngomong lagi tadi, untuk menjamu atau mengaturkan jadwal ya dari tamu-tamu VIP. Nah itu apa aja? Misalnya gini, makannya mereka itu harus tepat atau sesuai selera mereka atau gimana nih? Untuk makan kan udah breakfast sama lunch dari hotel. Terus dinnernya di venue acaranya itu sesuai request mereka. Terus tentang kamar hotel juga sempat ada komplain, oh mau kamar yang ini. Dan ya itu ngurusin semuanya itu, jadi ngurusin Tetap kemauan. harus manis ya jawabnya. Iya, harus baik-baik gitu sama mereka. Request kamarnya mau ini, request makannya ini, terus minta dijemput jam segini gitu. Jadi Udah beda semua. Iya, jadi kayak personal asistennya mereka gitu ya jatuhnya. Tapi bareng-bareng banyak, langsung iya. ya. Jadi sekretaris segitu Iya, banyak orang. sekretaris semua orang jadinya. Wow, keren itu pasti pengalaman yang ajaib. Iya. Yang walaupun bikin pusing kepala ya, Iya. dan harus fit ya, lari sana lari Betul, sini ya. Iya, benar. Itu berarti 24 jam ya? Ya itu sampai yang malam-malam masih ngurusin name tag-nya. Jadi habis acara kan masih ada hari kedua itu masih ngurusin name tag-nya, name tag panitia, name tag VIP guest untuk masuk dari ruangan mana itu. Itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa itu? Kayak udah nggak kehitung jam kerjanya. Tidur, bangun, udah mandi langsung siap-siap lagi ke venue. Paling tidur juga cuma 3-4 Iya, jam ya? iya. Wah,
Ya, banyak orang yang tidak siap pada waktu mendapat sebuah kesempatan besar. Tetapi mereka berkata, kapan kesempatan besar saya datang? Kesempatan besar datang pada waktu engkau setia dalam perkara kecil. Pada waktu engkau mempersiapkan diri dengan benar. Pada waktu engkau belajar dalam segala sesuatu. Tadi dikatakan sampai belajar bagaimana menjawab WA. Bagaimana cara bicara dengan ramah. Saya bertemu dengan beberapa orang yang bahkan menjawab WA aja cuma begini, ya. Ya, dan itu jelas nggak bisa ya buat menghadapi tamu dan menghadapi orang-orang pemimpin. Apa susahnya sebagai anak buah, sebagai anak muda untuk menjawab dengan lebih sopan, ya, dengan 2-3 kata lah. Ya Pak, ya Bu, terima kasih, saya akan mencobanya, ya kan. Mungkin bisa ngasih tips kalau misalnya menjawab tuh para ya orang-orang besar atau bos. Itu bagaimana tuh yang sopan? Mungkin pertama kan mereka pasti mau ngerasa di-appreciate gitu. Iya. Pasti selalu kalau mau WA, selamat pagi, selamat siang, terus manggil namanya dengan benar, spellingnya tuh harus benar, terus titik komanya, huruf besar, huruf kecilnya, gitu. Terus setiap mereka minta apa, kalau dari aku sih aku harus segera lakuin secepat mungkin sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Misalnya mereka minta sesuatu, langsung aku kerjain dan langsung aku bales gitu. Betul. Mereka juga pasti maunya fast respon kan dari Betul, kita. betul. Makin cepat, makin tepat ya. Ya, betul. Itu sesuatu yang harus dipelajari banyak orang. Karena banyak orang untuk menjawab saja lama. Apalagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Jawabnya lama. Iya, betul. Sedangkan dalam hidup ini, waktu itu sangat menentukan. Beda 0, berapa detik saja sudah terjadi banyak hal. Nah, sekarang dari Matthew, apa pengalaman yang paling berat nih ya waktu kamu belajar kerja? Pengalaman paling berat saya itu pas saya tidak tahu mau ngapain. Sebenarnya itu paling berat. Kayak nggak ada yang benar-benar dimarahin orang, itu sebenarnya nggak ada. Tapi pengalaman paling berat adalah pas saya nggak ada ide sama sekali. Jadi dulu sebelum ada rooftop cafe ini, lantai bawahnya itu restoran, hotel ya, Cafe. hotel baru cafe. Nah itu satu gedung, gede itu nggak seberapa, paling juga 200-an, 200 meter. Kamar bisa total ada 32 kamar hotel. Ada cafe di bawah, ada 2 restoran di atas. Awalnya bingung. Mau ngapain? Gimana caranya dapat income? Nah ini kan setelah buku, jadi income-nya itu next itu apa? Saya pengen banget buka coffee shop. Padahal coffee shop di Jakarta udah menjamur ya. Udah banyak banget. Ini pas 2018, saya bingung mau ngapain. Apa saya untuk rental ruko, rental tempat di mall mahal sekali. Saya pikir-pikir sama orang tua saya, kita pernah jalan-jalan. Dan di hotel di luar negeri ini, itu pas masuk, coffee shop sama barista sama resepsionis jadiin satu. Jadi resepsionis itu sebelah itu langsung barista lagi bikin kopi. Jadi lobby itu udah jadi kafe. Udah jadi kafe. Iya. Itu awal nggak banyak tempat di Jakarta, aku belum Yang pernah begitu. lihat. Iya. Dan akhirnya yuk bikin. Jadi saya buat yang Casa Kopi, mereka yang hotelnya mereka yang manage. Terus di atas tempat breakfast sekalian dijadiin restoran. Praktis. Jadi namanya atap rumah cafe. Bawah itu Casa Kopi, terus atasnya itu atap rumah cafe. Jadi orang kalau breakfast pagi ada chefnya juga. Chefnya yang masak buat nanti siang, buat malam juga yang masak buat pagi. Sekalian gitu. Dan abis itu siang, malam rame. Bawah juga orang main komputer, laptop. Ada kopi. Pokoknya full. Dan Work from cafe gitu. work from cafe. Nah, setelah itu pas umur 20 ini saya sama Michelle tuh buka Di atasnya lagi. di atasnya lagi. lagi. Cuma satu gedung tuh dimaksimalkan banget Kita ya. muter otak lagi gimana bisa dapat cuan lagi dari sini, bangun lagi atasnya. Padahal tuh atasnya itu seng semua.
Jadi tempat terus naruh AC, bener-bener tempat naruh AC. naruh itunya AC itu loh. kita dorong Dorong semua semuanya ke terus belakang. ditinggiin terus jadi tempat, makanya ada pipa AC, maksudnya ditutup pakai meja yang kopong dalamnya. Terus ada lift di atas yang buat tarik itu ditutupin buat taruh dekor gitu. Terus jadi bikin taman kecil di atas lift itu. Taman kecil Jadi di lift. semuanya kita bikin semuanya. Kayak aeroplane Pokoknya nggak mau gitu. rugi lah ya. Nggak mau rugi. Semua sudut harus Iya. menguntungkan Harus cuan ya. menguntungkan. Dan lucunya hotelnya 32 kamar yang okupansinya 80%, rata-rata pun udah bagus, cuman kita punya Restoran. omset di restoran bisa hampir kalahin Melebihi hotelnya. hotelnya. Wow. Dahsyat sekali. Jadi mulai aja dan jangan pernah berhenti. Semua hal itu bisa dibuat. Dan itu yang di atas itu ya, tapi tertutup. Tertutup sama atap. Iya. Jadi hujan apapun nggak masalah. Kalau hujannya berangin banget kena, cuman kalau misalnya hujan rintik-rintik aman. Angin aman. Kalau hujan gitu. Dan puji Tuhannya tempatnya kayak spotnya bagus banget. Kalau dilihat malam tuh kayak kota Jakarta tuh kelihatan banget di gedung-gedung gitu, city lights gitu. Wah. Jadi orang makin banyak ya, full terus ya setiap hari ya. Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang nih mau kerja nih ya, kayak kemarin kamu mau mempersiapkan sebuah apa itu kafe yang di rooftop ya. Ada banyak orang tuh kan gini ya, coba bikin kafe gagal, coba bikin ini gagal gitu ya. Karena mereka nggak ngitung, nggak benar-benar membayangkan. Dan walaupun juga dengan doa pasti ya, tapi mereka nggak benar-benar istilahnya merencanakan dengan baik. Nah, buat kalian kiat-kiatnya ini bagaimana nih? Sampai kalian waktu itu sukses nih ya. Sebelumnya kita research marketnya dulu. Marketnya kita nih, target marketnya kita siapa? Kalau di kita, target marketnya itu orang-orang yang nongkrong dan orang-orang yang pacaran, yang mau ajak pacarnya Betul. dinner, lunch, dengan view cakep gitu. Itu awalnya target marketnya. Terus kedua, harganya juga harus disesuaikan. Jadi kita benar-benar ngelihat kalau misalnya mereka makan tuh budgetnya mereka ngajak pacar tuh berapa sih gitu. Itu benar-benar di menu kita tuh harganya cukup affordable untuk ngajak pacarnya makan dengan view bagus dan makanan enak gitu. Terus juga kita dari rekrut orang juga, dari hiringnya itu kita benar-benar cari orang yang mau bekerja. Kan ada nih misalnya orang yang gue cuma mau di dapur aja, gue nggak mau ngurusin depan gitu. Itu kita benar-benar mempersiapkan semua karyawan kita sebagai tim yang kuat. Jadi Betul bagus saat sekali misalnya tuh. yang di depannya nggak lagi sibuk, orang dapur yang masak pun akan ke depan untuk nganterin makanan. Jadi kita biasain semua tim kita. Bisa di semua posisi gitu ya. Kalau misalnya ada satu yang lagi sibuk ini ya kamu ngelayanin tamu. Kalau misalnya depan udah oke, kamu bantuin masak di belakang. Jadi dengan tim yang nggak terlalu banyak itu tapi kuat gitu. Jadi Kalau timnya berapa mungkin kalau ini sekarang? kita di atas, jadi kan di atas tuh cuman take order, masak. Kalau pembayaran biasanya di lantai 1. Itu di atas itu 5 6 orang. Tuh, dengan tim yang itu mereka atur jadwalnya. Awalnya memang susah untuk nyatuin merekanya. Ada yang keluar, kita cari orang baru lagi. Sampai sekarang menurut kita tim kita cukup kuat ya. Karena pernah Bayangin ya, makan, minum, masak, ya Bersihin. bersihin. Wih, 5 orang cuma Personalize lagi. dikit. terus kadang ngefotoin. Iya betul. Dan berapa meja? Kita Di atas. ada 12 meja. Ada 12 meja. Lumayan banget. Terus ceritanya. Habis itu setelah serve market, Ya kita Bangun tim? kuatin tim. Kita Iya. kuatin tim untuk mereka mau kerja sama, mereka harus ngerasa sense of belonging. Jadi kalau tempat itu juga mereka punya. Jadi mereka seneng kalau itu rame gitu. Bukan yang kalau ada tamu, ada tamu gue kerja gitu. Tapi mereka tuh kalau ada tamu mereka excited gitu. Ini kan buat mereka sebenarnya. Benar. Tuh. Dan itu sosial medianya juga, promosinya, marketingnya. nah itu sosial media gimana tuh? Kamu bisa promote begitu? Aku cerita dikit pas kita awal pembukaan Iya. di 2021 Desember itu. Awalnya kita pembukaan kita nggak ada mikir bakal viral-viral gimana, nggak. Cuman ya udah kita promoin, kita panggil beberapa blogger gitu. Kita panggil beberapa blogger dan itu di luar ekspektasi. Puji Tuhan banget, dalam sehari dia ngepost di TikTok itu reach hampir 200.000 viewers. Dan itu kan kita buka tanggal 27 Desember sampai tahun baru, sampai awal tahun itu waiting list. Jadi restoran baru buka terus waiting list, kita kayak
gila ini berkat Tuhan, wah nggak habis-habis gitu. Sampai awal tahunnya udah fullnya udah sampai waiting list. Iya gitu sampai ya. waiting list. Ya, Keren banget. Jadi kalian memang benar-benar mikirin ya dari apa itu istilahnya survei, kemudian mulai dari makannya, kemudian bangun timnya sampai pemasarannya lah istilahnya. Terus kalau misalnya pada waktu itu cari menu nih misalnya ya, kan menu banyak banget ya di dunia ini ya. Itu kalian cari sendiri atau gimana caranya? ini lumayan lucu. Jadi kita kan sempat di Australia, terus sempat kena lockdown waktu itu. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Kira ya kita stay di apartemen. Kita waktu tinggal satu gedung. Jadi kalau masak tinggal ganti-gantian tempat. Terus dia tuh di saat kita lockdown dan teman-temannya memilih untuk melakukan hal-hal lain, kita mikir kita ngapain ya? Mending kita Upgrade lah. bikin ide-ide gitu. Awalnya dari YouTube kita lihat nonton cara masak steak, cara masak burger, bikin roti burger, itu semua idenya dari dia. Jadi dia benar-benar nonton YouTube. Kita coba-cobain beberapa jenis daging, ada yang dry age, ada yang Angus gitu, semua kita coba-cobain dan kita kayak, oh kayaknya ini nih ada di Indonesia, ini bisa masuk ke lidah orang Indonesia segala macam gitu. Jadi itu semua resep dari dia. Wow. Nah sekarang mulai coba nih cerita. Resep apa aja yang paling kamu itu ya, yang kamu kreasikan sendiri ya. Terus yang kamu juarakan. Suarakan dan menurut kamu yang orang Indonesia tuh sukanya apa sih gitu, apalagi anak muda ya. Nah, aku lihat dulu pas pulang dari Aussie itu lagi viral-viral truffle. Betul. Padahal saya tuh nggak suka truffle. Baunya menurut saya nyengat banget. Tapi memang semua orang bilangnya truffle. Iya betul. Terus? Nah, itu yang aspek yang sebenarnya our unique selling point-nya itu truffle. Karena kan identiknya juga dengan mahal gitu kan. Betul. Dan saya ngerasa saya boleh campur-campur apapun aja. Yang penting cocok. Ada namanya food pairing. Apa itu? Jadi contohnya garlic sama truffle cocok. Betul. Roti, peanut butter, parmesan, truffle itu di food science ada pairing. Jadi apa yang pairing cocok itu boleh digabung. Nah, kalau misalnya saya udah cocokin itu, saya bisa dapat banyak banget menu. Nah, yang cocok adalah beef truffle don, beef sama truffle, pakai nasi, wangi. Pakai nasi. Nasi itu jadi laku banget. Itu lebih laku daripada burger kita, walaupun burger kita itu Bagus. udah bagus, ada truffle Nasi. burger. Terus beefnya diapain, digoreng aja begitu atau apa? Di saute aja. Saute aja terus Saute. kasih Dikasih truffle tusukan dikit. truffle. Tusukan truffle, jadi ada pipet. Tusuk Buat truffle, mereka jadi kelihatannya tuh mewah buat banget. Mereka tuang truffle sendiri. Jadi Padahal ya cuma ditusuk doang. Wow. Oh ini tinggal dikeluarin. Keluarin gitu, truffle-nya dan Tergantung orang mereka maunya suka seberapa. banget. Terus apa lagi menu yang paling mereka suka lagi? menu yang paling suka juga truffle burger tuh awalnya. Truffle burger ini. Tapi kalah sama beef truffle don. Karena Setelah Indonesia kita nasi, butuh nasi. nasi. Nah, kita lihat dari pas pembukaan nggak ada nasi. Ya, jadi pas awal pembukaan kita cuma jual burger sama steak. Burger sama steak. Terus berjalan berapa bulan, staff kita ngomong, ini orang nanya, masa makanannya bule banget, nggak ada yang nasi. Terus kita mikir apa ya yang bisa ini? Dia mikir-mikir, pakai ya pokoknya tetap mau ada truffle-nya. Apa ya? Oh ya sapi pakai truffle nih kayaknya oke. Itu beef truffle don itu baru menu kita sekitar bulan Agustus. Dan itu lakunya ini banget, oke banget. Laris banget yang beef truffle don-nya. Jadi feedback dari kita pokoknya rilis menu dulu, burger sama itu karena kejar waktu. Terus kita dapat feedback dari karyawan kita, karena karyawan juga dapat feedback dari customer. Oh, kok nggak ada nasi? Itu ada nasi nggak? Ada menu Jadi nasi? sekarang Ada menu nasi. nasi ada? Mbak? Ada nasi. Karena ada Cuma nasi. dua, cuma itu aja? Ada beef truffle don sama ada chicken nan bun rice. Jadi Rice. nasi, ayam, terus ada kayak nan bun sauce. Apa itu? Mayones pakai telur gitu-gitu. Wah. Itu juga Tartar kalian sauce gitu, iya. kalian semua jadi Ini menu sebenarnya benar-benar menu bikin keluar sendiri. waktu pandemi. Iya, Iya, pas pandemi. Jadi waktu kosongnya bukan buat main doang ya, waktu kosongnya benar-benar upgrade ya. Dessertnya Dulunya kalian masak juga nggak bikin kalian? spesial semua. Dessert. Dessertnya kita ada brownies lotus Ada gitu-gitu. brownies Cuman lotus, kita memang fokusnya ke main course dibanding dessertnya. Tentunya akan tetap diluaskan nanti Ya, di kita menunya. masih mau cari-cari. Jadi kita Andrew masak nggak?
Enggak tahu. Dulunya sebelum pandemi kamu masak nggak? Enggak. Masak di ini doang di LC kayak mau makan Eh, pagi paling makan masak di LC. masak buat sendiri doang. Pas Sampai kecil nggak ada hobi akhirnya masak. Nggak ada hobi masak? Tapi sekarang jadi Tapi jadi itu, lama-lama suka. suka nyoba, juga bereksperimen dan coba Jadi ngembangin. sebenarnya kalau nggak ada basic masak pun, kalau kita mau belajar itu bisa ya. Iya. Cuma dari YouTube Yang belajarnya. aku belajar itu masak itu bukan feeling tapi matematika jadinya. Waduh, ini lebih seru lagi ya matematika Karena ya. kita misalnya ikutin Gordon Ramsay masak steak. Iya. Kalau Anda ikutin 100% apa yang dia lakuin di video itu, Iya. ujungnya sama persis makanannya. Oh ya. Dagingnya pakai yang sama, terus Hitungan coba jamnya. timbang hitungan jamnya, semuanya sama persisin deh. Pasti nggak akan beda jauh gitu. Kalau dia bilang garamnya 8 gram, jangan bikin garamnya 15 gram ya. Seringkali orang nonton, dia langsung Oh kira-kira aja Terus lah. kira-kira iya. baking semua itu rata-rata. Food mathematic ya jadinya. Matematik. Jadi sekarang kalau Betul, kamu hitung, bikin hitung. di kafenya juga kamu benar-benar kasih rumusnya mereka semua persis sama gitu. Iya. Ada rumusnya udah. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang lebih, gitu ya. SOP-nya jalan. ditulis tuh di dapur gede-gede. Jadi kalau itu dia harus ngelihat ya dia harus sesuai gitu. SOP-nya semuanya ya. Harus kuat. Di ujung daripada segalanya kita mau berkata bahwa ada usaha, ada kerja keras, ada tekad, ada kemauan belajar. Jangan pernah diam, tuliskan idemu, coba realisasikan dan berjuanglah. Maka selalu ada berkat buat setiap kita. Saya minta statement kuat buat setiap orang supaya mengikuti jejak Anak-anak kalian. muda, untuk Sukses semua yang mungkin di masih punya jam usia waktu muda. nganggur banyak. Nah isilah dengan yang berguna. Quote. Quote. Kalau dari aku yang pertama, yang paling penting itu aku pegang di hidup aku Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Amin. Dan itu yang aku selalu pegang karena mau gimana pun nantinya Tuhan yang akan rekayasa setiap kehidupan aku. Terus yang kedua, jangan compare diri kita sama orang lain, compare diri kita ke diri kita yang lama. Jadi be the best version of yourself. Kalau misalnya kita tahu kita malas, ya kita harus rajin untuk kita nggak sama kayak kita yang lalu gitu. Kalau misalnya kita kurang apa, upgrade diri kita untuk tutupin kekurangan kita itu. Andrew, quote-nya. Menurut saya sih mulai aja langsung, nggak usah perfect ujung-ujungnya. Soalnya udah keluarin produk atau service pasti ada komplainan, terus pakai komplainan itu untuk bagusin lagi produknya, terus keluarin lagi produknya, komplainan lagi, terus bagusin. Jadi feedback loop sampai dapat produk dan service yang paling bagus. Dan just start, jangan mulai apapun, pokoknya dari mulai usaha itu langsung kayak misalnya bikin logo, bikin cari tempatnya, langsung bergerak. Yang penting bergerak, yang penting ada aktivitas, dan yang penting berpikir jangka panjang juga. Itu juga mikir ya, segala sesuatu. Jadi jangan ini ya, jangan rewel ya. Aduh belum ada ini. Ya, kita harus fight lah dengan Fight yang langsung. kita bisa apa ya kita tarik segitu gitu ya. Bayangin ya, rooftop atas penuh dengan pipa, penuh dengan AC. istilahnya apa Buangan itu, AC kan? buangan AC, kemudian buangan daripada Ujungnya tadi ya, lift ya. Iya. Tapi toh bisa menjadi tempat sekarang larisnya minta ampun. Nah, ya. Kita ada. Silakan Kesia terakhir. Sekali lagi memang kalau masih ada waktu yang kosong, kalau buat saya gini ya, mungkin kalau masih ada 5 jam, 6 jam kosong di hidupmu ya, pakai untuk upgrade. Seringkali kita tuh merasa kenapa Tuhan tidak memberkati, kenapa kita tidak dibawa naik. Kadang seringkali kita tidak punya kapasitas untuk itu. Mereka ini waktu pandemi, selama mereka pandemi, mereka ini belajar, bukan cuma ya udah pandemi waktunya libur, kita tidak sekolah karena sekolahnya online semuanya, bisa nonton sesukanya. Dan mereka belajar hal baru, bahkan itu menghasilkan bisnis baru, menghasilkan penghasilan baru dari pandemi, waktu-waktu kosong yang didapatkan waktu pandemi. Jadi jangan pernah kosong hidupmu, isi dengan hal-hal yang baru, isi dengan hal-hal yang mengupdate hidupmu. Sekali lagi untuk anak-anak muda, untuk ibu-ibu yang di rumah yang mungkin banyak waktu-waktu yang masih longgar, masih waktu yang kosong. Upgrade terus hidupmu karena kita tidak tahu apa yang Tuhan siapkan di depan nantinya. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, Aku aku dong. dong.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episodenya selanjutnya. Sampai jumpa! Presence of my enemies, I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Oh, oh, oh. Sing a little louder. Oh, oh, oh. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. Gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Death is defeated, the King is alive. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. I'll raise a hallelujah. Sing a little louder. I will raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Oh, I'll raise a hallelujah.